Kalau saya ngelihatnya bahwa Baim saat itu sedang dalam kondisi lega, tidak ada penanda stres, walaupun ketika awal menjawab di sekitar menit ke-6 itu, ketika menjawab tentang si Pak Suhut, kakak Suhut ya, itu bibirnya agak gini sedikit. Tapi itu merupakan salah satu penanda ini ya, penanda ya stres gitu, mungkin takut salah omong segala macam, karena penanda itu nggak terulang beberapa kali ya, cuma sekali itu aja. Gitu. Ada beberapa yang megang sekitar kepala, wajah gitu, tangan juga, tapi itu penanda stres biasa. Semua orang yang dalam kondisi yang seperti Baim rata-rata pasti juga akan merasakan hal yang sama. Tetapi saya tidak melihat ada sesuatu yang disembunyikan, tidak ada melihat sesuatu yang katakanlah dia nggak seperti apa adanya, gitu. Dia apa adanya ngomongnya. Dia merasa terlihat sekali bahwa dari garis wajahnya, senyuman tipisnya gitu, walaupun ini bukan senyum senang, tapi senyum lebih cenderung pada lega. Jadi ya akhirnya udah selesai, dan dia sepertinya sudah memang dengan lepas mengakui kesalahannya. Dia cuma nggak ngomong bahwa dia egonya tinggi aja, bahwa dia gengsinya untuk awalnya untuk minta maaf itu terlalu besar. Dia ngomongnya kata-katanya bahwa ya ini apa adanya dia gitu. Ya tapi itu ya memang setiap orang kan beda-beda ya, dan orang punya gengsi besar juga nggak apa-apa. Tapi luar biasanya orang bergengsi besar seperti Baim bisa minta maaf, itu buat saya luar biasa. Buat saya ekspresi ya ketika dia omongin kayak gitu, ekspresi yang dia nggak nyaman membayangkan, karena agak menyeringai sedikit gitu ya. Dia nggak nyaman mengatakan itu, tapi luar biasanya bahwa dia menyampaikan. Jadi buat saya ini dia berhasil mengalahkan egonya dia sendiri yang besar. Jadi saya kasih sebuah nilai kredit yang bagus buat Baim dengan berani mengatakan hal tersebut belak-belakan. Ya kelihatannya dia masih ini aja sih, masih mengambang gitu. Dia nggak mungkin, yang jelas dia nggak mungkin menghentikan berkonten itu ya. Tetapi bahwa konten yang selama ini diberikan sama dia, jadi kayak disonansi kognitif gitu loh, konflik batin gitu loh, bahwa apa yang dia lakukan selama ini ternyata bisa juga membawa sesuatu hal yang nggak cuma manfaat, tapi ada mudaratnya juga akhirnya gitu loh. Dan katakanlah kalau ditanya, selalu ada, there always both side of the coin, selalu ada sisi lain dari koin, bahwa bagi-bagi rezeki itu bagus, tapi bahwa kemudian menimbulkan efek banyak orang kemudian ya gitu ngejar-ngejar Baim, jadi kayak minta-minta, lo dia sendiri yang mulai kontennya seperti itu, dan itu cukup membuat dia jadi punya konflik gitu, berkonflik batinnya dia untuk meneruskan konten yang sama atau tidak. Tetapi sekali lagi pasti tetap di dunia kontennya ada perubahan apa enggak, saya belum tahu. Buat saya dia menyampaikan apa adanya, karena ketika dia mengatakan ya ternyata dia baik, dia diam sebentar, pause gitu ya, tarik nafas sedikit, terus kemudian ternyata setelah ketemu dia baik banget, itu diulang-ulang sama dia dengan wajah yang agak tersenyum, tapi ini memang bukan senyum senang, senyum lebih haru gitu loh arahnya. Jadi buat saya ya ini dia tulus aja nyampein itu. Maka saya dikatakan bahwa Baim bagus, bagian sininya bagus. Dia sudah melakukan, dia berhasil mengalahkan dirinya sendiri gitu. Dia memang melakukan kesalahan, tapi kemudian dia bisa memperbaiki diri. Itu luar biasa. Ya, lebih luar biasa andai kata netizen pendukung maupun lovers atau hatersnya dia juga bisa meniru hal tersebut. Itu juga keren kalau bisa kayak gitu, kalau bisa. Saya tidak melihat ada agenda yang disembunyikan. Saya tidak melihat ada sesuatu yang memang istilahnya dia nahan keluar penanda stres gitu, bahwa ada yang ditutupin, enggak. Tidak seperti itu. Ya penanda stresnya normal ketika dia memang agak masih ini kan kasus jadinya dihujat dan dia sadar itu gitu ya. Jadi masih wajar. Jadi buat saya dia tulus-tulus aja, apa adanya memang kayak gitu. Bahwa dia menyampaikan apa adanya iya, tapi apakah seluruhnya diceritakan? Ya nggak mungkin diceritakan juga karena waktunya terbatas. Sementara ketika ketemu kan banyak transfer emosi, transfer pemikiran yang terjadi antara Pak Suhut, kakek Suhut dengan Baim gitu. Tapi pasti sudah diceritakan apa adanya dan tidak ditutupi bagian yang diceritakan tersebut. Bahwa Baim kemudian bisa lebih santai bicara pada Om Deddy gitu ya, bisa tidak ada yang ditutupin, ngomong apa adanya, terus kadang-kadang dia matanya terharu seperti itu aja sudah menunjukkan bahwa ini selesai buat dia. Itu udah closure lah, udah penutupan gitu di antara mereka, udah ada kesepakatan, udah ada perdamaian di antara mereka. Ya udah, itu sudah cukup menjelaskan.
Ya alhamdulillah itu kan yang diharapkan. Iya, saya kan dari awal juga adanya kasus kayak gini juga nggak ada yang kepengen. Yang pengennya semua ya baik-baik aja dari awal juga pas udah kayak gini ya udah alhamdulillah. Malah pengen secepatnya nggak mau berlama-lama gitu. Nah, Mpok sebagai anak pertama nih mungkin ya, sosok dari anak pertama yang akhirnya tahu kabar ini dan akhirnya kemarin datang juga nggak sih Pok mengetahui apa aja mungkin yang bisa Mpok lihat di sana, prosesnya gimana, mungkin bisa diceritain? Ya prosesnya seperti biasa, Mas Baim datang dengan bapak saya, ya sama-sama saling meminta maaf gitu aja sih. Lihat kamera Pok. Kayak gitu kan. Nah ini kan akhirnya sudah ada terjalin permohonan maaf nih Pok ya, akhirnya udah itikat musyawarah segala macam. Nah ini kenapa sih malah justru kakek Suwoto ini nggak mau nampilkan diri, kenapa Bu? Saya suruh istirahat, saya. Sudah. Saya yang suruh, saya bilang jangan pulang dulu ke rumah, saya bilang gitu. Kan sekarang gini, dia kan udah tua, udah sepuh. Kalau terus-terusan dipus ini itu, kalau sakit siapa? Kan saya anak-anaknya. Iya. Yang kewalahan juga ya kan. Gitu. Nanti kali kalau udah sehat, udah agak segar, pasti nanti juga saya kasih kemari biar bisa ngobrol gitu. Pasti. Berarti saat ini kondisi? Ya belum dulu. Maksudnya biar bapak saya enakan dulu. Tadi udah mau pulang kemari, saya nggak kasih, saya bilang jangan pulang dulu, istirahat dulu. Nggak berniat untuk diumpetin atau gimana sih, enggak, cuman biar sehat aja dulu. Soalnya kan namanya orang udah tua, kan kita nggak tahu. Nah itu yang berita yang benar kan sempat diumpetin ya Pak, katanya Pak, berarti itu nggak benar juga Pak? Masa diumpetin, memang bapak saya tabungan, diumpetin ya kan? Nggak diumpetin, nah masa diumpetin. Tadi saya udah mau ngomong katanya harus gini-gini, saya bilang nanti aja dulu, masih capek, kesian. Kan dari kemarin kan diuber sono, diuber sini, udah biarin istirahat aja. Namanya orang udah tua, gitu aja. Gak ada niat umpetin, ntar juga pasti saya kasih ngomong ke sini. Gitu. Pertemuannya kapan dan di mana? Kalau tempat di mananya saya mau kasih tahu. Gitu. Intinya waktu kemarin siang mau menjelang sore, karena saya ada di situ juga. Itu dari bayi didampingi sama siapa? Sama kakak, sama timnya. Paula nggak ada? Enggak ada. Semalam Pak ya, benar Pak? Kenapa? Semalam Pak kemarin? Siang kemarin? menjelang sore, sekitar jam 4. Oh kabarnya juga ada pengumpulan donasi nih Po ya, mungkin itu kan akan dibeliin buat Pak Suhut nih. Itu boleh tahu nggak sih Po, boleh dijelasin donasinya untuk apa dan berapanya total? Kalau total donasinya saya belum, yang pastinya nih totalnya berapanya tuh belum pasti, berapa nominalnya ya kan. Cuman saya udah tahu, maksudnya donasinya dari mananya saya udah tahu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.